Hai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdaus. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Ahmad bin Abdurrahman Segaf. Hadir bersama kita guru kita Habib Ali bin Ahmad bin Ahmad bin Abdurrahman Segaf, Ustaz Nur Ali dari MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Cipayung, Ustaz Sobel, dan para asatidz lainnya, orang tua kita sekaligus penasehat Majelis Safari Subuh, Bapak Haji Suparman, Bapak Haji Jayalana, Bapak Haji Sofyan Abdurrahman, juga hadir Bapak Haji Agus Purnomo, Ustaz Haji Zainal Abidin, Pak Haji Obat Romaini, alhamdulillah juga hadir bersama kita. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Para tokoh, para sesepuh dan bini sepuh, segera DKM Masjid dan Musola Kelurahan Setu khususnya dan Kecamatan Cipayung pada umumnya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak berkat karunia nikmat sehat wal afiat iman dan Islam, pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi bukti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita bersama, sehingga pada akhirnya kita benar-benar menjadi abdan syakur, hamba-hamba yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan dari junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita tentunya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Safari Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya nggak mau sambutan karena yang ini tadi juga mirip sama saya. Yang pegang mic tadi juga mirip sama saya. Jadi kan dosa sambutan, cuma beliau aja udah mau pegang mic. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama DKM Masjid Al-Hikmah Hidayah mengucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum. Selamat datang kembali di Masjid Al-Hikmah Hidayah. Kalau sebulan yang lalu kita pembukaan majelis taklim safari subuh di sini, saat ini kita kembali lagi duduk di sini untuk mengawali setelah guru kita selesai merampungkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tentunya yang kita hormati para orang tua, para penasehat, juga para asatidz semuanya. Bil khusus kalau saya sebelah kanan supaya sambil guru sebelah kanan kita Pak Haji Sofyan Abdul Rahman, Pak Haji Jayalana, alhamdulillah Lurah Bang Bu Agus sudah hadir. Terima kasih Pak Lurah, Pak Haji Suparman, Pak Haji Jena, Pak Haji Agus Purnomo, semuanya sebagian dari Pak Sukamto, Pak Haji Ibrahim, Ketua MPJ, semuanya yang tadi sudah disebutkan, yang kalau ketinggalan sama MC, juga tentunya segenap pengurus DKM Masjid dan Mushola Kelurahan Setu, Bangbuaya, Bangbuakus, Cipayung, dan juga Cilampak. Ya, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi saya kepada Bapak sekalian. Juga tentunya Bang Japar dari Pak. Wadah ya. Juga Bang Japar, juga termasuk ibu-ibu yang sudah bangun dari jam 3 pagi dan sudah bebenah. Alhamdulillah, terima kasih atas berkenannya untuk bantu-bantu di bagian konsumsi. Terima kasih. Kemudian kalau nilai 20 itu apa aja nanti bisa sampaikan juga. Ini karena sudah 1 bulan melaporkan keuangannya. Laporan keuangan kita ya minggu ke-1 bulan Juli 2024 ya. Saldo kas kita sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ya, di sini juga waktu itu kita masih punya saldo Rp3.769.625. Kemudian seperti biasa alhamdulillah pada setiap minggunya sumbangan dari Pak Haji Sofyan, alhamdulillah Haji Sofyan beliau menyerahkan sebesar Rp3.700.000 ya untuk konsumsi 2 juta dan untuk konsumsi 1.700.000 dan untuk operasional 2 juta. Kemudian dari Pak Haji Jaya juga kita dapat 300.000 melengkapi sehingga jumlah seluruhnya 4 juta. Terima kasih Pak Jaya, Pak Haji Sofyan, mudah-mudahan berkah dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian kotak amal pada saat itu tanggal 25 kita dapat sebesar Rp700.000. Dengan demikian maka pemasukan sampai dengan minggu ini adalah sebesar Rp4.700.000. Dan dengan demikian maka total pemasukan kita menjadi Rp35.469.625. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, saya Haji Menteri, para siswa, para Wijaya, para Sofyan, semuanya yang ada di sini, para pengurus semuanya juga, dan para jemaah yang ada di Masjid yang mulia ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya bisa hadir di sini. Suatu kehormatan yang besar, disyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nasihat ya Bapak Ibu ya, iman Islam yang sangat besar. Pada pagi ini sudah terbentuk susunan pengurus safari subuh tingkat Kecamatan Cipayung ya Pak ya, sekarang ya, Setu dan sekitarnya. Alhamdulillah. Semoga dengan terbentuknya pengurusan yang baru ini, organisasi masyarakat ini dapat berkembang. Jemaahnya tambah banyak, sehingga keimanan sekitar Setu dan Cipayung meningkat. Apalagi kita pengurusnya semuanya orang hebat. Jadi sebenarnya saya nggak sanggup nih kalau ngesahin, paling kayaknya paling muda saya di sini. Ya, iya karena perintah Pak Camat dan Insya Allah saya mendapatkan dukungan besar dari sesepuh dan para kiai dan pengurus semuanya. Dengan ini pengurus safari subuh
tidak ingin sahibul bait yang ditempati ingin ditempati tapi bingung karena nggak bisa kasih makan. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Ustadz Agus Supardi tadi, kita ini mau nyari ilmu bukan nyari badogan. Benar? Kalau nyari badogan ke warung Padang, bukan ke masjid. Pertama, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada seluruh para pengurus yang tadi sudah disahkan, walaupun tadi yang mengesahkan itu kurang, saya berharap nanti Habibana guru kita mengesahkan lagi. Ya, kenapa? Biar punya tanggung jawab. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ro'iyati. Ya, niatnya kalau usah macam-macam menjadi pengurus Sahabat Rasul, niatnya cuma satu, lillahi kalimatillah. Dan itu saja, niatin kerja sama Allah, bukan kerja sama ketua Sahabat Rasul. Karena kalau kita kerja sama ketua Sahabat Rasul kagak buat bayar. Iya, ketua Sahabat Rasul mau bayar dari mana? Makanya kita niatin kerja sama Allah. Kalau sudah kerja sama Allah, lillahi ta'ala. Karena insya Allah kalau pengurus Sahabat Rasul kagak ada gajinya sampai bergaji. Makanya niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal pengurus yang baru. Dan saya berharap, saya mewakili Pak Haji Sofyan, mewakili Pak Haji Jaya, Pak Haji Suparman, tolong bekerja pada porsinya masing-masing. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah guru kita Habib Abdul Rahman bin Ahmad Sejak hadir di bersama kita. Sambil beliau istirahat ya, nanti baru menyampaikan materinya. Dan alhamdulillah tadi ketua majelis secara spontan minta persetujuan dari para jamaah berkaitan dengan musibah yang menimpa guru kita Habibana. Alhamdulillah dari majelis hafal subuh menyumbang ya 10 juta ini buat Nurul Fajri. Alhamdulillah. dan juga bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga di pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan apa yang rutin kita lakukan, yaitu melakukan silaturahim di antara kita dan juga untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di dalam silaturahim ini kita isi juga dengan majelis ilmu, dengan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tidak terasa saat ini kita sudah memasuki hadis ke 300, iya sudah 349 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibuna bis salati wa yaqul istawu wa la tahtalim wala tahtalibu wa tahtibu qulubukum. Ya, ini memang liburnya 3 bulan ya. Jadi kita nggak lupa, makanya saya juga buat slide karena memang saya masih bingung nomor berapa di hadis. Tapi insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan buat lagi tulisan. Itu masih berbicara tentang soft, yaitu dikatakan di situ wa anhu
kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi, kalau ada dua hadis dengan rawi yang sama, maka di tulisan kedua dia nggak pakai lagi an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ghani, nggak berbeda lagi. Karena di hadis yang pertama yaitu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ghani, di hadis kedua cukup mengatakan wa anhu, maksudnya apa? Dan darinya juga itu dari siapa? Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu, dia bilang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah, katanya kan Rasulullah SAW, dulu Nabi Muhammad SAW yamsahu, menyentuh, menyebarkan gitu ya, masah itu artinya mengapa, memusah, kan bisa bukan memusah, maksudnya menyentuh. Wamsahu masah yamsahu, jadi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn, itu yamsah. Jadi kata Rasulullah dulu Nabi Muhammad SAW yamsah, dia nyentuh manakibana, yaitu ini nih apa, pundak-pundak kaki, fi shalah, di dalam mendirikan sholat. Maksudnya fi shalah idza aradna an nuqima as-shalah, yaitu kalau kita pengen sholat, Nabi ngerapiin shaf sampai nyentuh pundaknya, dipegang kaki. Begitu Nabi Muhammad perhatian di dalam menjaga apa, shaf. Yang kedua, Nabi kelihatan sabarnya, sabar ngerapiin shaf atu-atu, turun-turun rapiin. Nah, kalau kita kan kagak sabaran, main-main pun ya Akbar langsung apa, takbir aja udah nggak sabar, pengen buru-buru. Kalau Nabi enggak, Nabi ngerapiin shaf. Bahkan ya tentunya karena para sahabat begitu cepat, jadi ngerapiin nggak terlalu lama, tapi tetap Nabi itu nggak langsung takbir, bahkan dia besar. Manakibana, Rasul pegangin sampai nyentuh apa, pundak-pundak kaki. Wah, begitu luar biasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Saking perhatian dengan shaf melihat Nabi, dia pakai pedang. Jadi dia kalau ngerapiin shaf, itu pedang dia diayunin. Jadi yang dengkulnya maju apa? Copot. Jempol lewat, nah, wah, mulai gede mesinnya, jamaah mulai penuh. Sayyidina Umar nggak bisa rapikan kayak begitu lagi. Akhirnya diangkat satu orang yang dikasih gaji, cuma tugasnya ngerapiin apa? Rapiin shaf. Ada gaji khusus untuk apa? Jadi ada pegawai, karena memang kepegawaian di dalam Islam itu baru zaman Umar bin Khattab. Dan orang ulama terkini akhirnya membuatlah dulu dikasih apa, garis ya, di ujung mesin itu ada tulisan apa, soft biar apa, biar lurus. Nah sekarang model karpetnya begini nih, ini kan salah satunya untuk apa, meluruskan soft. Ini bagus, ini usaha-usaha supaya soft itu bisa rapi seperti yang diinginkan Nabi. Ada pun sarana-sarana ini model kita zaman Nabi nggak ada yang kayak begini. Jangankan karpet ada tandanya, tulisan soft aja nggak ada zaman Nabi. Maka terjadilah perbedaan di antara ulama yang terkini. Ulama dulu nggak ada yang tidur. Boleh nggak nulisin soft di masjid? Ada tulisan soft, boleh nggak tuh? Maka menurut sebagian yang ikuti Syekh Albani Salafi, kalau kata jawaban Ibnu Habib karena sunnah bid'ah. Kalau kata kaidah bunyinya mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa-apa yang tidak bisa sempurna dengan itu, maka kesempurnaan itu menjadi salah satu bagian daripada hal yang diperintahkan. Jadi supaya soft lurus harus perlu apa? Membantu garis. Maka garis itu menjadi apa? Perintah, karena melaksanakan perintah tadi. Tali luruskan. Nah, nanti ada sufu, rapikan soft, rapatkan. Makanya nanti ada kalimat-kalimat yang beberapa redaksi yang berbeda. Sufu, bakum, ada akhir, sufu, istau, itu sama. Ini sama kalau kita di Masjidil Haram, itu biasa kalau sholat istau,
habis subuh kita suka gitu kalau dengar, karena kita kagak dengar apa dipikir ntar kamu bilang lagi nah itu biasa tahu. Jadi apa tahu dapatkan luruskan sofnya apa lurus. Nah itu Rasul ngomong gitu. Jadi Rasul bukan hanya memerintah tapi Nabi juga praktek. Sudah dirapiin baru tahu kata Rasulullah SAW. Wala takhtalifu, jangan kalian berbeda-beda. Maksudnya ada yang maju depan ini, ada yang ke belakang. Ini garis tahu, dari tahu itu yang apa? Lurus. Jangan mencong, kalau mencong, bengkok begitu. Wala takhtalifu. Ikhtalaf di situ bukan berarti bertentangan, berantem bukan. Tapi yang jangan bertentangan dalam artian lurus. Dirinya jadi. Nah ini jadi memang karena ba'duna itu nanti di dalam hadis tentang kaki ada sebagian dari kita yang merapatkan kaki, sebagian kita. Jadi emang ada sebagian sahabat yang merapatkan kaki, tapi Nabi yang ditegakkan bukan kaki, pundak, istilah yang sahu manakibana. Manakib bukan apa? Alhamdulillah bukan kaki kita. Nah ini jadi nanti insya Allah pada bab selanjutnya nanti ada mungkin ada beberapa hadis tentang apa kaki. Jadi kaki itu bab itu berarti menunjukkan sebagian. Bahkan nanti Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan kaki dirapatkan, kata beliau sebagian orang tidak suka ditempelin dengan apa kaki, tapi itu bukan sesuatu celaan kalau tidak mau ditempel. Yang tidak boleh yang ini. Jadi yang kaki itu bukan. Maka dia nanti sebagian di antara sahabat. Jadi memang ada sebagian kita yang demen nempel, tapi jangan dicela orang yang nggak demen karena ada yang risih. Jangan dikejar. Kode kita udah nikah tak maksain terserah. Mana orang itu udah ngekang waduh. Karena nanti ada di hadis lain walayinu layinkan tangannya begini kalau berjamaah. Kenapa? Khawatir kesempit. Jadi biar nempel kan gitu. Itu kaki tangan di sini, oh kaki ini orang gede ini sikut gitu. Oh kita sholat nggak ada yang enak-enak aja. Karena dia tidak paham tentang apa bab ini. Ini adalah bab yang memang begitu banyak hadisnya dan harus digabung dari beberapa riwayat. Insya Allah nanti kita pada pertemuan lagi nanti ketemu setelah selesai bab ini kita akan menggambarkan semua soft dari beberapa riwayat. Jadi ini masjid jadi pemersatu. Masjid ini menjadi tolak ukur persatuan umat. Jadi bagaimana persatuan antar agamanya? Lihat aja masjid ini sepi ya ramai. Alhamdulillah masjid rapi, banyak yang datang dan softnya rapi, kasih dikuatin persatuan. Kokohin, sulit untuk digoyang, apalagi sekedar dikompori, dikilik, diapain lagi, diadu domba, susah. Kenapa? Karena mereka begitu luar biasa. Sholatnya di masjid, softnya rapi, wah itu berat. Tapi kalau kita masjid kita tinggalkan, tempat-tempat ibadah kita jauhi, apalagi sekali ke masjid softnya nggak rapi, mencong ke sono kemari, yang mandal sholat imamnya masa duduk lurus nggak lurus, yang penting saya sholat dan terserah ngaco sholatnya ada yang buat sini 3 sono udah itu kata Rasulullah akan apa akan menjadi perpecahan di dalam hati kalian. Nah oleh karena itu alhamdulillah ini pagi kita bentuk ini forum kita di pagi hari ini yang terdiri dari tokoh masyarakat dan juga kita jamaah semuanya. Ini insya Allah menjadi pemersatu semuanya. Insya Allah dengan ditujukan tadi ya sudah diresmikan, tapi belum bisa disahkan untuk menambah semangat kita memakmurkan masjid kita, tambah semangat memakmurkan musola kita, tempat-tempat ibadah kita, sehingga insya Allah persatuan kita
Subhanallah. Makanya sekali lagi, alhamdulillah kita berusaha di pengajian subuh ini untuk mempersatukan, untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan kita. Insya Allah Allah selalu menjaga persaudaraan kita, ukhuwah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Rasul, yang soft, berdiri soft yang dekat dengan aku, nah, lihat itu yang dekat dengan aku siapa? Ulul ahlami wan nuha. Ulul ahlami wan nuha maksudnya ulul fadl, yaitu yang memiliki keutamaan. Terus para ulama berbeda pendapat, siapa ini yang memiliki keutamaan? Yang pertama al-ulama, yaitu orang ahli. Kenapa? Kok ulama? Ada yang bilang pertama, untuk bila ada kesalahan, kelupaan pada imam, dia yang apa? Tahu. Baca ayat salah, dia ngerti, langsung apa? Negor. Karena memang kalau imam salah, yang disuruh negor yang belakang. Lagi ruku, mundur, colek, ini kan lagi ruku atau lagi sujud, batal. Imam jangan main ngomong keluar semua. Ini enggak ngomong, colek imam di belakang. Lewat, kasih isyarat maju. Wah, usah oleh imam ya. Yang di belakang nggak mau nih. Oh, nggak bisa pak. Makanya ini siap nih kalau dicolek harus maju. Jangan nunjuk sebelahnya. Batal nggak bisa. Makanya di sini harus pinter nih, harus apa? Siap. Kalau nggak siap jangan di belakang apa? Yang ketiga, kenapa di sini disuruh orang alim? Untuk menunjukkan bahwa orang alim itu punya keistimewaan, punya keutamaan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin menunjukkan kepada kita orang alim di sini. Oh, Rasul kasih kedudukan yang istimewa di belakang Rasulullah SAW. Maka di sini ditaruh di sini. Jadi siap-siap. Selain dia yang pertama berhak menegur, yang kedua dia siap menggantikan, yang ketiga untuk menunjukkan begitulah kedudukan orang penuh. Lalu ada seseorang datang dari orang sahabat yang ikut perang Badar. Tapi ini bukan sahabat Abu Bakar, bukan Umar, bukan Ali, bukan sahabat hebat. Sahabat biasa tapi pernah ikut perang Badar. Waktu mau masuk penuh, dia telinga tempat nggak ada. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk ngasih jarak. Terus ada seorang pemuda suruh diri, dia suruh duduk di situ. Orang munafik ngoceh, munafik. Nabi dikasih orang datang belakangan apa? Disuruh maju, bahkan yang udah duduk disuruh apa? Berdiri. Beruntung tuh turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu wa idza qila sujud fansujud. Kalau suruh berdiri sujud berdiri, suruh berdiri. Karena tadi ada yang gerendeng dengan apa? Nabi ngajarin, ada tokoh, ada ulama, ada kiai, ada ustaz datang kasih penghormatan, dan itu bukan berlebihan. Begitu ajaran Al-Quran, ajaran hadis. Begitu yang dipegang ahli sunnah wal thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah mereka, maksudnya setelah orang alim, kanan kirinya mulai lebih ke bawah sampai paling belakang. Nah itu adalah merupakan hadis Rasulullah yang mengangkat kemuliaan orang-orang yang kata Rasulullah SAW, Nabi SAW an yuqam, Rasulullah telah melarang untuk mendirikan seseorang lalu kamu duduk di tempat itu. Haram hukum, walaupun anda ustaz, walaupun anda kiai, walaupun anda ulama, walaupun anda habib, walaupun anda ada cerita, nggak boleh mendirikan orang dari tempat duduknya lalu duduk di tempat itu. Walaupun antum ulama besar, walaupun anda bahasa kita ulama dunia, datang ke sini, datang ke majelis al-hikmah, orang nggak tahu duduk di mana di tempat, dia nggak boleh apa? Nggak boleh. Maka kita insya Allah apa yang sudah kita lakukan ini dengan kiai kita, dengan guru kita, sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu mungkin sebagai pembahasan yang kita bahas dari hadis tentang Abi Mas'ud an Ibnu
Badri karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fi shalah wa qala wa yaqulu dalam riwayat istawu wa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Summa dikatakan liyaliyani min umurul ahlami wa nuha summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum diulang tiga kali summa alladhina yalunahum summa alladhina. Semoga riwayat Imam Muslim, semoga apa yang kita bahas ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد. Kekasih Allah juga semesta, sholawat
Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habibah